kabarnya baik-baik saja, dan untuk hari ini kita belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya serta dampak pemburuan liar. Yuk kita belajar. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Salah satu contoh hewan peliharaan yang sedang kita temukan di rumah adalah burung. Burung dipelihara karena suaranya yang merdu. Suara burung bermacam-macam sesuai dengan jenis burung tersebut ya. Burung memiliki bagian tubuh antara lain sebagai berikut. Yang pertama, burung itu punya paruh. Paruh burung berfungsi untuk mengambil makanan. Paruh burung sesuai dengan jenis makanannya ya anak-anak. Terus yang kedua ada sayap. Sayap burung berfungsi untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Terus yang ketiga ada ekor. Burung punya ekor yang berfungsi menjaga keseimbangan burung saat terbang. Terus punya cakar juga ya. Cakar burung berfungsi untuk mencengkeram mangsanya dan untuk bertengger di dahan pohon. Terus matanya berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya, sama seperti kita. Terus ada bulu. Bulu burung berfungsi untuk menutupi tubuhnya dari udara di sekitarnya dan melindungi burung dari dari hawa dingin dan hujan ya anak-anak. Kedua yang akan kita bahas yaitu kucing. Siapa yang nggak suka kucing? Jadi kucing dipelihara karena gerak-geriknya yang lucu. Selain itu kucing juga dipelihara untuk menjaga rumah dari gangguan hewan tikus yang sering mengambil makanan yang kita simpan. Kucing berkembang biak dengan cara beranak. Jenis-jenis kucing antara lain kucing Angora, kucing Siam, dan kucing hutan. Bagian-bagian tubuh kucing antara lain sebagai berikut. Yang pertama sama seperti kita, mata. Mata kucing berfungsi untuk melihat sama seperti hewan yang lainnya. Mata kucing dapat menyala di tempat yang gelap. Ini keunikan dari kucing ya. Terus yang kedua ada hidung. Hidung kucing berfungsi sebagai indera penciuman. Terus mulut berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam tubuh. Terus bulu berfungsi menjaga tubuh agar tetap hangat. Dan kaki kucing berguna untuk bergerak. Pada ujung kaki kucing terdapat cakar yang berguna untuk menangkap mangsa. Dan hal yang unik adalah ekor. Ekornya berguna untuk keseimbangan saat bergerak, makanya kucing nggak pernah jatuh ya anak-anak. Ketiga yang akan kita bahas adalah ayam. Ayam merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam dipelihara untuk diambil telur maupun dagingnya. Ayam termasuk hewan pemakan segala, baik tumbuhan maupun hewan lainnya. Bagian tubuh ayam antara lain sebagai berikut. Yang pertama sama seperti yang lain, mata ya. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan. Terus paruh berfungsi untuk mengambil makanan. Kalau bulu berfungsi untuk menutupi tubuhnya agar tetap hangat. Terus punya sayap juga. Sayapnya ini berfungsi sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Saat ayam turun dari tempat yang tinggi, sayap ayam dikepakkan untuk menjaga keseimbangannya. Kalau kucing ekornya yang untuk menjaga keseimbangan, kalau ayam itu sayapnya. Terus kaki digunakan untuk bergerak. Kalau pada kaki ayam jantan terdapat taji yang digunakan untuk mempertahankan diri. Terus ada cakar berfungsi untuk mengais tanah ketika mencari makanan, dan yang terakhir ekor. Ekor juga sama berfungsi untuk keseimbangannya. Terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah bebek ya. Bebek merupakan hewan yang hidup di darat, namun bebek biasanya mencari makannya di daerah perairan. Kaki bebek dilengkapi selaput yang berguna ketika ia berenang di air. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Bagian tubuh bebek antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada paruh. Paruh bebek berfungsi untuk mengambil makanan. Paruh bebek itu pipih dan panjang, berguna untuk mengambil makanan yang ada di dalam lumpur. Terus matanya berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya, sama ya. Terus sayapnya berfungsi sebagai alat keseimbangan. Saat bergerak cepat, sayap bebek dikepakkan agar tubuhnya tetap stabil. Terus untuk bulu sama, berfungsi menjaga kehangatan tubuhnya.
Tapi bedanya, bulu bebek terdapat lapisan anti air yang membantu bebek tetap kering walau berenang di air. Terus kaki bebek berfungsi untuk bergerak ketika di darat, berfungsi untuk berjalan, ketika di air berfungsi untuk berenang. Jadi ada dua fungsi. Terus pada kaki bebek terdapat selaput yang berguna sebagai alat berenang dan membantunya ketika berjalan di atas lumpur agar tidak mudah terperosok. Materi terakhir untuk pelajaran hari ini yaitu perburuan liar ya. Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tanaman liar secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi serta manajemen kehidupan liar. Perburuan liar merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan hukum pemburuan. Suatu perburuan bisa menjadi ilegal karena sebab-sebab berikut. A. Perburuan tidak dilakukan pada musimnya. B. Pemburuan secara ilegal menjual hewan, bagian tubuh hewan atau tanaman untuk memperoleh keuntungan. Yang C. Pemburuan dilakukan di luar waktu yang diperoleh. D. Pemburu mempergunakan senjata yang dilarang pada hewan yang diburu. E. Hewan atau tanaman yang diburu berada dalam wilayah yang dibatasi. Dan F. Menggunakan cara berburu yang dilarang. Terus hewan atau tanaman yang diburu dilindungi oleh hukum atau termasuk spesies yang terancam punah. Dan yang terakhir, hewan atau tanaman yang diburu telah ditandai untuk penelitian. Akibat dari perburuan liar. Akibat dari perburuan liar itu ada beberapa ya. Yang pertama, meningkatnya persentase penyakit zoonosis. Apa sih penyakit zoonosis itu? Penyakit zoonosis adalah infeksi yang ditularkan di antara hewan vertebrata dan manusia, ataupun bisa sebaliknya dari manusia ke hewan tersebut. Penyakit zoonosis ini belakangan menjadi perhatian di dunia dengan dikenalnya penyakit flu burung dan virus H5N1 oleh penduduk seantero dunia. Terus akibat berikutnya ada penyempitan area hutan, punahnya hewan-hewan langka, rusaknya rantai makanan, tidak seimbangnya ekosistem hutan, menghilangnya ciri khas hewan endemik dari suatu negara, dan yang terakhir mata pencaharian manusia berkurang. Sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya diberikan sama Bu Guru dan jangan lupa menjaga kesehatannya serta kebersihan dirinya. Bu Iva akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.